bin Hamid pada beliau wabarakatuh dan hadirkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khair illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para syarifah, darah daging baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita taati, kita hormati para kiai, para ibu nyai, para asatidzah, para ustadzah, segenap guru dan seluruh kru hubun Nabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga yang sama-sama kita hormati saudara kita semuanya, para jamaah Hubbun Nabi, terutama para warga desa Bulu Payung. Tidak lupa juga para takmir, para perangkat Mushola Nurul Ihsan, yang semoga diberi berkah dan semoga dipermudah, diperlancar, dan semoga diperindah dan menjadi bekal kelak untuk di akhirat, amin ya rabbal alamin. Terutama berkah bulan mulia ini, bulan maghfirah ini, kita mintakan semoga kita beserta seluruh keluarga kita, baik yang masih hidup terutama yang sudah meninggal dunia, terutama yang kita khususkan bagi mereka para kru hubun Nabi, khadimul majlis, dan seluruh siapapun yang membantu terlaksananya acara mulia pada malam hari ini. Semoga berkah bulan yang mulia, bulan penuh maghfirah ini, mereka dan segenap keluarganya diberi ampun oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak keluar dari majelis ini nantinya kecuali mereka semua pantas menjadi ahli surga, amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard, maka minha arba'atun hurum. Kata Allah Subhanahu wa taala, jumlah bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berjumlah 12, dan 4 diantaranya adalah bulan yang mulia, bulan yang memiliki keistimewaan tersendiri, yaitu Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan salah satunya kita sedang berada di dalamnya, yaitu bulan Rajab atau juga yang dikatakan Syahrullah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menjelaskan tentang keutamaan bulan-bulan haram ini, kata beliau, Fadlul Rajab min sairil suhur kafadri al-Quran ala sairil kalam, wa fadlul Sa'ban ala sairis suhur kafadli ala sairil anbiya, wa fadlu Ramadan ala sairil syuhur kafadlillah ala sairil makhlukin. Keutamaan bulan Rajab dibanding 12 bulan lainnya, dibanding 11 bulan lainnya, ibarat kata Rasulullah seperti Al-Quran. Bulan Rajab itu digambarkan oleh Rasulullah seperti Al-Quran, sedangkan sisa bulan yang lainnya seperti kalam atau kata-kata hanya omongan basa-basi dari manusia. Jadi jelas nilainya sangat jauh berbeda, karena omongan kita tidak ada pahalanya, bahkan naudzubillah bisa menimbulkan dosa. Tapi setiap, bukan hanya ayat maupun kalimat, bahkan kata Rasulullah, dalam setiap huruf
satu huruf dalam Al-Quran memiliki 10 kebaikan. Dan Rajab diibaratkan seperti Al-Quran dibandingkan kalam-kalam yang lainnya. Oleh karena itu Rasulullah menyemangati kita dan beliau berdoa. Sabda beliau sekaligus doa yang tadi sudah kita dengar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, kata beliau, berkahilah, berilah berkah di bulan Ramadan ini. Berkah dikatakan oleh ulama, berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi jika bulan Rajab ini pingin berkah, maka kita harus menambah kebaikan yang ada di bulan ini. Kita harus menambah lebih semangat setiap ibadah kita. Lalu ibadah apa saja yang afdol untuk dilakukan di bulan Rajab ini? Maka para ulama sepakat Rasulullah SAW tidak menentukan ibadah tertentu. Maka secara definisi para ulama mengatakan kalau begitu setiap ibadah yang sebelumnya baik, maka di bulan-bulan haram menjadi jauh lebih baik. Maka yang pertama, di setiap bulan haram itu sudah menjadi hal yang wajar, disunnahkan untuk berpuasa. Jadi hal pertama yang diutamakan dalam memperbaiki atau memperbanyak amal ibadah kita di bulan-bulan haram yang pada hari ini adalah di bulan Rajab, pertama adalah dengan berpuasa. Kenapa puasa? Karena puasa identik dengan menahan makan dan minum, identik dengan rasa lapar. Dan kata Imam Ghazali dalam kitabnya, lapar itu adalah hal yang paling manjur untuk menahan maksiat dan untuk memberi semangat kita, memberi lebih motivasi untuk beribadah. Buktinya ketika kita berpuasa, lebih-lebih jika itu nanti di bulan Ramadan, dengan sendirinya ibadah itu terasa lebih mudah. Karena mungkin di hati kita akan merasa eman juga, sayang sudah berpuasa, kita menahan dahaga dan lapar dari pagi sampai sore. Kalau tidak ditambah dengan ibadah yang lain, rasa-rasanya eman, merasa sayang. Maka dalam keadaan puasa, terutama di bulan Ramadan, sadar atau tidak, ketika kita sholat itu terasa lebih mudah walaupun hanya sekian persen. Ketika kita membaca Al-Quran, itu lebih mudah dorongannya untuk ingin membaca Al-Quran. Bahkan di antara luar biasanya Al-Quran, ketika menekan hawa nafsu atau dosa, sadar atau tidak, puasa adalah satu-satunya cara paling ampuh untuk menahan dosa yang keluar dari lisan, seperti gosip, ghibah. Maka puasa termasuk yang paling ampuh. Contoh, sering kita dengar kalau datang bulan puasa Ramadan atau puasa sunnah yang lainnya, Senin, Kamis, termasuk di Rajab, ketika kita ketemu teman, saudara atau siapapun itu yang ngajak ngobrol, ketika datang lalu dia bertanya, tahu enggak gosip yang baru? Atau tahu enggak si dia itu? Pasti orang yang sedang berpuasa itu langsung jawab spontan, gak didengerin eman, mau didengerin takut dosa. Pasti nanti dia bilang, jangan sekarang, nanti aja maghrib. Kalau enggak kamu yang datang, nanti saya yang datang. Jangan sekarang, maghrib saja. Saking khawatirnya dia, takutnya dia. Jadi secara otomatis puasa itu kita sadar atau tidak menekan hawa nafsu dan memotivasi kita walaupun hanya sekian persen untuk beribadah. Oleh karena itu, untuk mempermudah ibadah kita, maka para ulama sangat menganjurkan untuk berpuasa sunnah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah sholat tentunya. Karena sholat ini adalah pondasi. Sudah jelas kalau kita ingin membangun sesuatu, ingin merenovasi sesuatu, apa yang harus kita perhatikan? Pondasinya. Tidak mungkin kita membangun rumah tanpa pondasi. Tidak mungkin kita membangun kapal sekalipun apapun itu, kalau pondasinya tidak kuat, tidak mungkin. Pasti yang pertama kali kita lihat adalah pondasi, sedangkan pondasi dari segala ibadah adalah sholat. Sebagaimana Rasulullah bersabda, as-shalah imaduddin. Pondasi dari agama kita, pondasi daripada iman kita, pondasi daripada agama ibadah kita adalah sholat. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik sholat, terutama fardu. Perhatikan sholat kita, perhatikan keluarga kita. Allah SWT berfirman, ku anfusakum wa ahliyakum naro. Jagalah mereka. Apa yang harus dijaga pertama kali dan diperhatikan dari diri kita dan keluarga? Sudah jelas, pondasi yang utama yaitu sholat. Jadi perhatikan sholat kita, anak kita,
istri suami kita, saudara-saudara kita, sepupu-sepupu kita, sanak famili yang lain, paman bibi kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita. Perhatikan, walaupun sedikit, paling tidak kita nasihati mereka, terutama yang ada di rumah. Karena sholat adalah kunci kebahagiaan, karena sholat adalah fondasi. Bahkan di antara arti daripada sholat kata ulama memiliki arti yaitu penyambung silaturahmi. Satu-satunya ibadah yaitu penyambung silaturahmi antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kalau kita tidak bersilaturahmi dengan Allah, artinya kita memutus tali silaturahmi antara kita dan Allah. Lalu kita berharap hidup bahagia di dunia, kita berharap memiliki nikmat di dunia, itu akan susah. Untuk mendapatkannya sangat-sangat susah. Kenapa? Karena dunia dan seisinya milik Allah. Lalu kita memutus tali silaturahmi dengan yang memiliki dunia ini, tidak mungkin. Ibarat kata kita ingin masuk ke tempat kerja tapi kita musuh dengan orang yang memiliki pekerjaan, dengan bosnya. Atau kita ingin masuk ke suatu rumah sedangkan kita bermusuhan parah dengan sohibul baitnya, tuan rumahnya. Tidak mungkin bisa kita masuk. Lalu kita ingin hidup di dunia ini, kita ingin mendapat jatah nikmat di hidup di dunia ini, sedangkan kita jarang bersilaturahmi. Bahkan kita sering memutus silaturahmi antara kita dan Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak mungkin. Paling tidak sholat fardu dijaga. Paling tidak yang wajib yang 5 waktu saja dijaga dulu. Kita, saudara dan anak-anak. Kita nasihati mereka, kita beri motivasi mereka, kita sadarkan mereka bahwasannya sudahlah cukup. Dosa kita dalam 24 jam ini terlalu banyak. Maka mustahil kalau kita bilang ingin masuk surga, takut masuk neraka, tapi sholat kita masih bolong. Sudah tidak bolong, gak khusyuk. Udah gitu masih berharap ingin masuk surga dan tidak takut neraka, maka jauh kita dari surga dan semakin dekat kita dengan neraka. Oleh karena itu kita ingatkan keluarga kita, berapa banyak sih dalam satu hari sholat kita? Hanya 5 kali. Sedangkan kita dalam satu hari memiliki berapa jam? 24 jam. Dan berapa banyak rakaat dalam satu kali sholat? Hanya 4. Ada yang 3, ada yang 2. Yang paling banyak cuma 4. Berapa lama sih kita menghabiskan satu rakaat? 5 menit? 10? 15? Tidak kan? Anggap saja dalam satu rakaat 5 menit. Maka paling banyaknya sholat hanya selama 20 menit. Kali 5. Maka gak seberapa menghabiskan satu kali sholat daripada 24 jam yang kita miliki. Itu kalau 5 menit. Itu kalau 4 rakaat semua. Kalau malah 4 rakaat hanya 5 menit, lalu 5 menit ibadah kita itu tidak khusyuk, sedangkan sisanya amal mubah, masih mending kalau mubah. Kalau makruh, kalau sampai haram, lalu berharap kita ingin masuk ke surga, maka sangat jauh. Maka yang pertama, yang kedua yang harus kita benahi adalah sholat. Lalu di antara kepentingan sholat juga, Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, kata Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Allah SWT berfirman bahwasannya sholat itu bisa mencegah dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Apa hal yang tidak kita inginkan? Yang tidak punya jodoh, takut tidak dapat jodoh. Yang belum punya jodoh, takut jodohnya agak baik. Yang sudah berjodoh, takut tidak punya anak. Yang akan punya anak, pingin anaknya sehat. Yang sudah lahir sehat, pingin anaknya ketika besar menjadi soleh, solehah. Maka gimana caranya kita menghindari dari hal-hal yang tidak kita inginkan? Sholat. Oleh karena itu ketika anak baru dilahirkan diazanin, ketika kita meninggal juga nanti diazanin. Jadi kehidupan manusia kata ulama hanya berada di antara 2 azan. Lalu di tengah-tengahnya di siapa? Sholatlah yang paling penting. Jadi kata Allah SWT, dan Allah kalau berfirman, sedangkan Allah itu adalah al-wa'dul wa'id, pasti menepati setiap janji-janjinya, pasti menepati setiap firman-firmannya. Jadi mudah saja kalau kita takut dari penyakit, kalau kita takut dari apapun yang tidak kita inginkan, maka kuncinya dengan cara menjaga sholat. Sedangkan sholat itu tidak lama. Kita hanya butuh sholat hitungan menit saja. Dan apabila kita ingin sholatnya diterima, mudah. Jika sholat kita ingin diterima, dianggap khusyuk dari awal sampai terakhir, maka mudah caranya, yaitu dengan cara sholat berjamaah.
Karena sholat berjamaah kata Rasulullah lebih afdol, lebih utama, pahalanya lebih banyak. Bukan sama, tapi lebih banyak daripada sholat sendirian 27 derajat. Bukan sekedar 27 kali. Dan ulama mengatakan apabila seseorang sholat berjamaah, maka sholatnya pasti diterima. Dan apabila sholatnya diterima, maka doa-doanya setelah sholat, doa-doanya dalam sholatnya pasti diterima. Maka apa yang terjadi? Dia memiliki kehidupan yang nikmat, dijauhi dari segala yang tidak diinginkan. Itulah dari keutamaan dari sholat yang terkadang kita melalaikannya. Maka ayo dijaga sholat yang utama. Kalau bisa ditambah sholat duha 2 rakaat, tidak perlu banyak. Ibadah sunnah untuk kita, orang seperti kita, tidak perlu banyak. Rasulullah pun sudah memberi kabar gembira. Kata Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, ibadah ini banyak, ada puasa, ada sholat, macam-macam. Terus yang paling utama, ibadah yang seperti apa sih yang sekiranya paling disenangi oleh Allah? Rasulullah menjawab, khairul amal, ibadah perbuatan yang terbaik adalah adwamuha wa in qalla. Yang penting bisa istiqomah, walaupun cuman sedikit. Sehari cuman sholat duha 2 rakaat, ada masalah, yang penting istiqomah. Dalam sehari setiap setelah sholat cuman bisa ngaji 1 halaman, tidak apa-apa, yang penting istiqomah. Tidak bisa 1 halaman cuman setengah halaman, tidak apa-apa. Tidak bisa setiap setelah sholat sehari cuman 1 halaman, tidak apa-apa. Jangan kalah dengan bisikan setan. Terkadang setan itu, saking hebatnya setan menggoda kita lewat ibadah. Daripada sodako sedikit, masa sodako cuma 500, udahlah enggak usah, percuma juga. Daripada ngaji cuma sedikit, buat apa? Ya sudah, lebih baik tidak usah. Itu semua godaan setan. Lebih baik sedikit, yang penting istiqomah. Setiap hari 500 rupiah, tidak masalah, yang penting istiqomah. Atau kalau punya anak, seminggu sekali. Kapan? Ketika Jumat. Ajarkan anak dari kecil. Ketika ajak sholat Jumat, punya anak laki, suruh ikut ayahnya, suruh ikut kakaknya, kasih uang 1.000 aja setiap hari. 1.000. Ketika dia kecil, umur 5 tahun, 6, 7, kira-kira dia umur 20 berapa ribu sudah. Ketika dia umur 30 terbiasa berapa banyak amal jariyah yang awalnya kembali kepada orang tua pahalanya karena orang tua yang ngajarin. Sederhana, simple, cuman terkadang kita malas untuk mikirnya. Kenapa? Godaan setan. Kenapa bisa setan mudah menggoda kita? Sholatnya kurang benar, sudah bolong-bolong, terkadang tidak bolong tapi tidak khusyuk, maka tidak ada tameng yang mencegah kita dari fahsya wal munkar. Oleh karena itu perbaiki sholat, insya Allah Allah akan memperbaiki segala ibadah kita, sekaligus seluruh amal dan perbuatan maupun yang berkaitan dengan akhirat, juga yang berkaitan dengan duniawi seperti rizki, kesehatan, anak, keluarga, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara kayak tadi. Sedikit saja, yang penting istiqomah. Ajarkan diri kita sendiri, lalu kepada anak-anak. Ketika kita mulai terbiasa dengan hal baik, insya Allah anak-anak akan ikut, terutama seorang ibu. Karena kata Imam Syafi'i, al-madrasatul ula, sebaik-baiknya anak tergantung ibunya. Maka sangat banyak ulama kita menjadi hebat bukan karena ayahnya, tapi karena ibunya, selalu karena ibu. Syekh Abdul Qadir Jalani karena ibu, Imam Syafi'i karena ibu, Imam Abdul Al-Haddad karena ibu. Hampir seluruh, kebanyakan rata-rata karena seorang ibu. Maka jagalah wanita-wanita kita, ibu-ibu kita, terutama dalam hal aurat dan sholatnya, terutama dalam hal pergaulannya, agar melahirkan anak-anak yang baik. Karena perlu diingat, saya singgung sedikit, Rasulullah pernah bersabda, di antara tanda-tanda kiamat wusto yang terakhir, 10 terakhir tanda kiamat wusto, sebelum munculnya 10 tanda kiamat kubro yang cuman 10, di antaranya adalah kata Rasulullah, Allah akan mencabut ilmu biqabdil ulama. Sadar atau tidakkah kita, dalam 3 tahun atau 4 tahun ini hampir setiap tahun ada ulama yang luar biasa, yang soleh, yang baik meninggal dunia. Hampir setiap tahun, dalam 3 tahun atau 4 tahun ini. Dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah, bahwasannya kelak di akhir zaman, ketika manusia sudah enggan dengan agamanya, ketika Islam hanya tinggal namanya, ketika Al-Quran sudah tidak ada yang membaca, hanya tersisa tulisannya, maka pada saat itu Allah akan mencabut nikmat dunia dengan cara mencabut ilmu, dengan cara mencabut juga nyawa orang-orang alim. Maka sadar atau tidak,
kita tahu atau tidak, maka saya kasih tahu. Sudah dalam 3 tahun, 4 tahun terakhir ini, hampir setiap tahun, ulama-ulama kita yang luar biasa, yang soleh, yang alim, yang warok, yang dekat dengan Allah SWT selalu ada saja yang meninggal, wal'iyadzubillah min dzalik. Sedangkan generasi-generasi mudanya yang tidak lain juga adalah putra-putri kita, mereka sendiri belum terdidik dengan benar. Salah siapa? Kita sendiri sebenarnya. Maka ayo kita didik anak-anak kita untuk menjadi generasi-generasi yang terbaik. Apakah bisa? Maka yang pertama, yang paling penting kata ulama, syaratnya adalah al-i'timadu ala nafsi asasu kullin najah. Yang penting ibu-ibu adalah percaya diri, yakin kepada Allah. Sama seperti Siti Maryam, Sayyidatuna Hanah. Lihat Sayyidina Hanah bahkan muwakafkan putranya, berharap putra, ternyata lahir putri. Barulah dari putri yang bernama Maryam lahir seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Lihat ibu daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad, bagaimana beliau ingin mendidik anaknya menjadi anak yang hafal Al-Quran. Ternyata ketika berumur 3 tahun buta. Tapi beliau tidak patah semangat, terus diajarkan, akhirnya hafal Quran. Dalam hanya waktu beberapa bulan saja, akhirnya beliau menghafalkan Al-Quran. Bisa. Imam Syafi'i pun seperti itu. Semangat daripada seorang ibu yang terpenting. Ketika ibu semangat dan positif, selalu percaya diri bahwasanya anak saya pasti bisa, maka insya Allah anaknya akan menjadi anak yang soleh, solehah, yang berbakti dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kedua yang berkaitan dengan bulan Rajab. Lalu yang terakhir adalah yang paling istimewa, yaitu sebagaimana Rasulullah bersabda tadi bahwasannya Rajab disebut syahrullah atau syahrul istighfar. Rajab adalah bulan yang diistimewakan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Oleh karena itu, ayo kita banyak-banyak membaca istighfar, terutama di bulan Rajab sekarang, perbanyak istighfar. Kapan kita membaca istighfar? Kapanpun, khusus di bulan ini, ayo bersama-sama kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Kapanpun kita mempunyai waktu luang, kita baca istighfar. Pulang dari sini nanti yang naik motor nganggur diem, bibirnya baca istighfar. Yang nyetir mobil baca istighfar. Yang nanti habis ini beres-beres daripada diem, baca istighfar. Yang sampai rumah sebelum tidur diem, baca istighfar. Yang nunggu di kamar mandi, baca istighfar. Yang keluar berjalan, baca istighfar. Daripada nganggur diam, lebih baik kita gunakan waktu kita khusus di bulan ini untuk membaca istighfar. Terutama membaca Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Yang enggak tahu tanya yang tahu. Cuman Rabbil firli warhamni wa tub alayya dibaca setiap hari setelah sholat isya 70 kali. Enggak lama 70 kali itu. Dan apa manfaatnya? Dikutip dalam kitabnya Al-Habib Alwi bin Syihab, beliau bilang, orang yang ketika datang bulan Rajab lalu istiqomah dalam 1 bulan ini membaca Rabbil firli warhamni wa tub alayya 70 kali setelah isya saja, lebih-lebih kalau bisa setelah subuh juga, maka kata beliau Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Mudah bukan? Mudah. Allah telah memberi jaminan kepada kita. Maka dikisahkan dalam Hilyatul Aulia, pernah suatu saat ada orang setelah beli daging, sudah beli daging ke pasar, dia mau pulang, ketika di perjalanan pulang ngelihat ada orang rame sedang sholat, mau sholat jenazah. Maka beliau ngikut saja. Pahala sholat jenazah itu pahalanya banyak dan mudah, sebentar, tanpa sujud, tanpa ruku, hanya takbir 4 kali. Maka orang ini berpikir, ya kapan lagi dapat pahala cuma-cuma, gampang. Maka beliau datang sambil membawa daging yang sudah dibeli, lalu beliau sholat. Setelah sholat takbir 4 kali, selesai, salam, pulang. Subhanallah, ketika pulang ada kejadian langka di rumahnya. Daging yang sudah dibeli tadi itu sudah dipotong, sudah dikasih bumbu, dimasak, tidak matang-matang. Sejam ditunggu dilihat, tidak matang. 2 jam ditunggu dibuat, tidak matang. Bosen, kasih minyak gak direbus, digoreng, gagal. Tidak pakai kuali, gak pakai minyak, langsung dibakar, gagal juga. Dicoba gini gitu, gagal, nyerah akhirnya. Ini daging apa sih sebenarnya saya beli? Sakti dagingnya. Akhirnya dia berpikir, nih daging apa sebenarnya, atau kesalahan saya? Maka dia khawatir. Maka dia datang ke salah seorang ulama, yaitu Al-Habib Ali Al-Habsi, yang mengarang Maulid Sintuduror. Maka ketika dia datang ke Habib Ali yang kebetulan ada di desa dia, maka bertanya, ya Habib, dia menceritakan saya beli daging ini. Lalu dalam ceritanya Habib Ali bertanya, di mana belinya? Di pasar. Apa yang kamu lakukan dari pasar sampai tidak ada? Diingat-ingat, oh iya,
Saya melihat orang ramai sholat jenazah, ya ikut. Jam berapa? Apakah siang, jam segini pada hari ini? Akhirnya kata orang itu, iya. Kok Habib tahu? Oh iya, pada saat itu yang meninggal adalah guru saya Al-Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Dan beliau itu selalu selama puluhan tahun istiqomah ketika datang bulan Rajab membaca istighfar ini. Maka beliau pun berdoa, ya Allah berkah apa yang saya lakukan. Semoga orang yang hadir ketika mensolati, ketika aku meninggal, aku doakan ya Allah siapapun yang hadir ketika aku sholat, maka aku doakan semoga jasadnya, dagingnya, kulitnya diharamkan dari api neraka. Maka kebetulan daging, karena tadi dagingnya ikut sholat dibawa, maka daging itu pun tidak bisa terbakar. Maka subhanallah, itu daging, apalagi manusia. Maka ayo kita baca, kita suruh saudara dalam Rabbi firli warhamni wa tub alayya, hanya sekedar itu aja. Kalau mau lagi ditambah Sayyidul Istighfar, maka lebih utama lagi. Sayyidul Istighfar hanya baca 3 kali setiap sholat, tidak usah terlalu banyak, 3 kali bisa, nanti luang 5 dan seterusnya. Dan kalau di waktu kosong, ingat baca Astaghfirullah, hanya Astaghfirullah saja pendek. Dan kalau mau dari Habib Anis, dari para Habib juga, kalau mau, karena para Habib di mana-mana itu rata-rata suka dengan sholawat, maka banyak riwayat yang mengatakan kalau mau yang plus sudah istighfar dan sholawat, maka baca ya Rabbi salli ala Muhammad waghfir wasamih kullaman kulla aznab. Itu ada di Maulid Simtuduror. Ya, jadi hanya baca ya Rabbi salli ala Muhammad waghfir wasamih man kana aznab. Jadi sudah mendapat 2, sholawat dan istighfar. Dan yang berkaitan dengan istighfar juga adalah bahwasannya Rajab adalah bulan taubat. Jadi ayo bersama-sama kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah yang lalu biarlah berlalu. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemaaf. Lihat, bukan hanya kita. Manusia itu memang sudah identik dengan lalai. Oleh karena itu kata para ulama, sumyal insan insanan linisyani. Kita ini diberi nama manusia memang karena kita lalai, dan Allah sudah mengetahui hal tersebut. Oleh karena itu Allah memberikan kita kesempatan seluas-luasnya, sampai sebelum ruh kita ditarik, Allah membuka kesempatan seluas-luasnya, bahkan diberikan bulan-bulan tertentu agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Rajab. Ayo bersama-sama kita kembali, bukan hanya kita. Dari zaman-zaman dahulu juga banyak berdosa. Lihat Habil dan Qabil, mereka berdosa lalu tobat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat juga pada keluarga Nabi Yusuf alaihissalam, mereka juga sempat berbuat salah lalu bertobat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat juga Sayyidina Umar bin Khattab, bahkan beliau juga pernah berbuat salah, oleh karena itu beliau selalu menangis. Bahkan beliau sampai bilang, seandainya Allah Subhanahu wa taala berfirman nih, semua orang masuk surga, saya jamin, kecuali 1 orang. Maka Sayyidina Umar berkata, saya akan takut kalau itu saya, karena dosa saya lebih paling banyak dibanding sahabat-sahabat yang lain. Tapi apa yang terjadi pada beliau, menjadi orang yang paling mulia. Lihat Sayyidina Fudail bin Iyad, beliau pun juga dulunya seorang perampok. Bahkan orang-orang di desa beliau itu kalau mau keluar sampai hafal, pokoknya jangan keluar hari Rabu apalagi siang, nanti dicegat sama Fudail bin Iyad, nanti dirampok kita. Maka beliau itu perampok yang sudah sampai berumur 30. Lalu suatu saat di dalam hikayat beliau memang mau mencuri. Di kisah yang lain, riwayat yang lain, beliau hanya ingin mendatangi seorang wanita yang beliau sukai. Beliau manjat ke pagar, mirip seperti Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar mendengar surat At-Toha, kalau beliau mendengar surat Al-Hizib, kalau gak salah Al-Hadid ayat ke-6, beliau mendengar ayat tersebut yang Allah SWT berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu ayyakhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Akhirnya ketika beliau mendengar ayat itu yang artinya adalah alam yakni, belum datangkah waktunya? Belum datangkah waktunya kepada orang-orang yang akan beriman, yang mana hati mereka akan menjadi khusyuk karena menyebut atau mengingat Allah SWT. Nggak datang, masih waktunya. Mau kapan lagi kalau nggak sekarang? Maka ketika mendengar ayat tersebut, beliau terenyuh, terbayang-bayang, kapan lagi ya kalau nggak sekarang? Mau kapan lagi akhirnya? Akhirnya beliau mulai bertobat. Dan juga ingat bagaimana pesan Al-Habib Abdul Al-Haddad. Kata beliau dalam kitabnya, kalau sampai ada orang umur 40 tahun, naudzubillah, masih berdosa, masih malas untuk beribadah dalam umur 40 tahun, maka akan susah setelahnya untuk bertobat kalau tidak cepat-cepat bertobat. Maka beliau mengatakan batasnya sampai 40
tahun. Tapi bukan berarti hal tersebut menutup pintu taubat, tidak. Allah SWT selalu membuka kapanpun. Oleh karena itu asalkan kita mau, ayo dari sekarang, kapan lagi? Mumpung masih ada kesempatan. Maka oleh karena itu majelis ini adalah majelis yang sangat-sangat barokah. Kalau bisa kita hadir, kenapa? Akan ada seperti ini, kita saling mengingatkan satu sama lain. Dan ini adalah amal ibadah yang terbesar. Di antara yang paling disenangi Rasulullah adalah saling mengingatkan satu sama lain. Satu sama lain kita mendapat pahala banyak, kita mendengar pujian, kita mendengar qasidah, dan sangat-sangat banyak. Dan juga di antara kata ulama, Rajab, Sya'ban dan Ramadan itu satu dan lainnya saling berkaitan. Apabila kita ingin Ramadan dan Sya'ban kita baik, maka kita harus baik dari bulan Rajab. Oleh karena itu bulan Rajab disebut Syahruz Zar'i, menanam. Kalau Sya'ban Syahruz Saki, pengairan, dipupui. Dan nanti Ramadan barulah Syahrul Hasad, ketika kita akan memanen. Kalau gak nanam, gak mungkin panen. Kalau kita ingin panen di bulan Ramadan, maka harus kita itu mulai dari sekarang menanam amal baik. Sekali lagi kita ulangi hadis Rasulullah tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Kata Rasulullah, berharap berkah yaitu bertambah kebaikan di Rajab dan Sya'ban. Tapi Ramadan bukan barik. Wa balighna Ramadan, dan inti daripada Rajab dan Sya'ban adalah bulan Ramadan. Oleh karena itu keutamaan bulan Ramadan di hadis yang sebelumnya Rasulullah bersabda, kafadlillah, keutamanya itu ibarat Allah dan makhluk-makhluk. Jauh. Kalau tadi pertama Rajab hanya ibarat Al-Quran dan sairul kalam yang lain. Sedangkan Ramadan itu melonjak sangat jauh, yaitu ibarat Allah dan makhluk yang lain. Jadi yang paling utama di antara Rajab, Sya'ban dan Ramadan, intinya di Ramadan. Dan Ramadan itu adalah kunci. Sebagaimana Rasulullah bersabda bahwasanya syahru ummati, yang intinya di antara 12 bulan. Ketika Rasulullah tahu umur-umur orang-orang terdahulu, para nabi itu ratusan tahun. Dari zaman Nabi Adam, bahkan dari Nabi Isa, Nabi Musa pun umur mereka itu ratusan tahun. Ada yang 500, ada yang 300, sangat banyak. Tapi umat Rasulullah SAW adalah umat akhir zaman yang hanya diberi umur pendek. Orangnya pendek, umurnya pendek, kekuatannya pun lemah. Makanya yang sholat aslinya 50 hanya jadi 5 saja. Itu pun 5 kata Nabi Musa tetap tidak kuat ini kayaknya. Maka Rasulullah bilang, malu sudah kalau meminta lagi. Dan nyatanya 5 pun memang banyak yang berat. Oleh karena itu Rasulullah ini merasa iri. Gimana umat saya akan mengalahkan umat-umat terdahulu? Maka di antara keutamaan Ramadan adalah hasil doa Rasulullah, yaitu agar umatnya diberi keistimewaan dengan dipermudah untuk masuk surga, dipermudah dihapuskan dosa, dan juga dipermudah untuk mendapatkan pahala yang sangat banyak. Jadi di bulan Ramadan pahala kita dikali lipat gandakan, plus ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik, bukan sama, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau kita mendapati satu Lailatul Qadar aja, kita hidup di satu Ramadan saja, maka ibarat puluhan tahun kita beribadah. Kalau 1, 2, kita berapa kali Ramadan? Maka sudah ratusan. Kalau kita kebetulan mendapatkan ibadah, kita sedang ngaji, sholat di malam Lailatul Qadar, maka agar kita mendapat kesempatan lebih besar mendapatkan Lailatul Qadar, caranya dengan kita memperbanyak dan menjaga ibadah di bulan Rajab sekarang, agar nanti di Sya'ban juga ditambah, dan hingga terakhir finishnya di bulan Ramadan, yang dikatakan oleh Rasulullah bulan Ramadan adalah awaluhu maghfirah. Di awal-awal bulan Ramadan itu nyambung Rajab, Sya'ban, banyak ampunan ya. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah, rahmat, maghfirah, dan yang terakhir adalah itqun minan nar. Orang kalau bisa keluar dari bulan Ramadan sebulan, lalu selesai bulan Ramadan dan dia berhasil melalui bulan Ramadan menjadi pribadi yang lebih baik, ibadahnya bertambah walaupun cuma beberapa persen, dan maksiatnya berkurang walaupun beberapa persen, maka dapat dipastikan bahwasannya orang itu adalah min ahlil jannah. Oleh karena itu ketika salah satu Idul Fitri, Rasulullah pernah ketika naik mimbar biasanya Allahumma sholli ala Muhammad ini bilang amin. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah kok tumben bilang amin? Iya, Malaikat Jibril datang padaku atas perintah Allah untuk mendoakan semoga orang yang hidup di bulan Ramadan sampai selesai tapi tidak dimaafkan, dia tidak berubah menjadi lebih baik dan maksiatnya tetap, semoga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah min dzalik. Jadi hati-hati dengan bulan Ramadan, ibarat pedang bermata dua, bisa sangat membantu kita tapi juga naudzubillah bisa sangat menyengsarakan
kita. Kenapa Rasulullah sampai seperti itu kepada bulan Ramadan? Karena memang apa yang kita dengar dan kita ajarkan pada anak-anak itu benar. Bahwasannya di bulan Ramadan setannya dikurung. Dan itu ada hadisnya bahwasannya setan di bulan Ramadan itu memang dikurung. Jadi kalian aman-aman saja. Kalau mau nyoba apakah ada setan atau enggak, coba aja. Malam Jumat apa aja, kalian coba ke kuburan, enggak bakal ada setan. Karena khusus di bulan Ramadan memang dikekang. Lalu kenapa masih ada orang yang bermaksiat dan malas? Oleh karena itu ini sesuai dengan perkataan Imam Syafi'i juga Imam Ghazali yang mengatakan kalau sudah ada orang melakukan hal yang sama selama 40 hari berturut-turut, maka akan menjadi kebiasaannya dan susah dihapuskan. Jadi setannya tidak ada, orangnya mirip setan. Setannya tidak ada, orangnya kesetanan. Karena apa? Terbiasa dia berbohong selama 40 hari terbiasa. Datang bulan Ramadan pun maka dia mulai malas, dia sering berbohong dan itu tak terasa. Dia malas dan terus seperti itu, maka terbiasa datang bulan Ramadan setannya tidak ada tapi hatinya sama seperti setan, wal'iyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu ayo kita bersama-sama mumpung di bulan Rajab. Kapan lagi? Mumpung ada kesempatan. Mari bersama-sama ayo kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik dengan cara banyak-banyak beristighfar. Siapapun kita, mumpung ada kesempatan. Karena kalau kita tidak ingin, Allah pun tidak akan merubah kita. Dimulai dari kita sendiri dan harus percaya diri. Kuncinya percaya diri. Yakin bahwasanya kita bisa dan pasti bisa, Allah pasti mau merubah kita. Jadi yakin, siapapun kita, sejahat apapun kita, sebesar apapun dosa kita, asalkan kita mau bertobat, maka kata Rasulullah, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa-dosanya maka ibarat tanpa dosa. Allah pun berfirman seperti itu, innallaha Allah yuhibbul mutatau. Allah suka. Berarti orang yang bertaubat masuk ke dalam derajat mahabbah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pasti dicintai oleh Rasulullah. Yang artinya apabila kita bertobat tadi maka seperti tanpa dosa. Jadi Allah memberikan kita kesempatan lembar baru dengan cara bertaubat. Jadi tak ada kata terlambat, terutama yang sudah berumur dan yang kecil juga sama yang masih muda. Kapan lagi? Jangan nunggu nanti. Kata ulama, fa innallahu taftah amala syaiton. Kalau sudah nanti, kalau tahun depan, kalau sudah ini, kalau sudah itu baru saya akan berubah. Kalau ini saya mau pakai kerudung, kalau seperti ini saya akan lebih menjaga aurat. Kalau, maka kata-kata kalau itu datang dari setan. Dan kapan akan terlaksana? Gak bakal terlaksana jika yang keluar dari mulut kita hanya kalau. Oleh karena itu jangan nanti. Apabila itu hal baik jangan ditunda tapi disegerakan. Sekarang ayo kita taubat dan berubah menjadi manusia insan yang lebih baik. Kita berharap agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama berharap berkah bulan Rajab ini, bulan istighfar ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari bulan ini hingga semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga semuanya sekali lagi ya, kita harus saling mengingatkan karena sangat banyak musibah, sangat banyak penyakit. Dan sekali lagi kita ingat berapa banyak sudah ulama kita yang meninggal satu demi satu. Maka kita khawatirkan apa yang disabdakan Rasulullah itu berada di zaman kita sekarang. Ketika ulama benar-benar sudah tidak ada satu persatu, maka kata Rasulullah, walam yabqa illa juhalan, yang tersisa hanya orang-orang yang bodoh. Bodoh itu tidak hanya selamanya berkaitan dengan ilmu, belum tentu, tapi juga berkaitan dengan akhlak. Maka dikhawatirkan walaupun punya ilmu tapi akhlaknya sedikit dan kurang ajar, lalu dia diangkat menjadi seorang pemimpin karena terpaksa, gak ada lagi. Maka fasu'ilu, orang-orang terpaksa bertanya padanya. Dia yang ceramah, dia yang mau'idhah, dia yang menjadi pemimpin, dia yang menjadi panutan tanpa adanya akhlak. Maka dia bisa membicarakan apa saja hanya menggunakan rasionya. Maka kata Rasulullah, dallu fa'adal. Maka pada saat itu orang-orang akan sesat dan menyesatkan. Maka pada saat itu pintu taubat pun mulai berkurang kesempatannya. Bukan pintunya, maaf, kesempatan untuk bertobatnya mulai berkurang. Kenapa? Karena sedikit orang yang bisa saling mengingatkan. Diingatkan mulai repot dan tidak mau saling mengingatkan. Jadi tak perlu khawatir dengan apapun yang sudah kita lakukan. Yang lalu biarlah berlalu. Yang penting kita tetap semangat untuk menjadi insan yang lebih baik. Persis seperti guru juga Syekh Afifuddin Jailani, salah satu keturunan Syekh Abdul Qadir Jalani. Beliau punya guru di Al-Azhar sana, yang gurunya itu bercerita, kata beliau, dulu saya awal mula saya masuk sini ini karena saya punya anak. Anaknya pulang dari Azhar ceramah, senang, nangis ayahnya. Ketika nangis, teman di sebelahnya nanya,
kenapa nangis? Senang melihat anakmu seperti itu? Enggak. Kata dia, saya ini nangis, kenapa saya tidak bisa seperti anak saya? Kenapa saya tidak bisa sepintar anak saya? Kenapa saya tidak punya ilmu agama? Maka dia langsung berpikir, ya terlintas di hatinya hidayah dari Allah, mengingat bahwasanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tanpa batas, sampai mati tuntutlah ilmu. Akhirnya dia bertekad, saya mau mondok lagi. Dan dia mulai mondok ketika umurnya 40 tahun, di ibtidak lagi, baru sanawiyah. Dan subhanallah, beliau menjadi pemimpin termasuk rektor Al-Azhar, pernah menjadi salah satu rektor Al-Azhar walaupun umurnya 40 tahun. Sebagai motivasi kita bahwasanya tak kenal waktu, tak kenal siapapun itu, Allah SWT memberikan kita kesempatan sama rata, asalkan kita ingin benar-benar percaya diri, berharap terus sama Allah, kita ingin menjadi orang yang baik, pasti bisa menjadi lebih baik. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya marilah acara pada malam hari ini kita tutup dengan doa yang kami mohon kepada para habaib untuk mendoakannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anta rabbi ya Allah ya Allah ya Allah. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunub. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anta rabbi ya Allah. La ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Allahumma ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Allah ya Allah. Wa khairu amali khatim wa khairu yawmi. Allahumma inna a'udzu bika min al-kufri wal faqri wa 'adzabil qabr wa a'udzu bika min an-nar. Allahumma rabbi hab li hukma wa alikin bisalihin waj'alni lisanan sidqin bil akhirin waj'alni min jannatin. Rabbi ij'alni muqimas salati ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا يا الله اللهم بارك لنا يا الله اللهم بارك لنا يا الله في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. Sekali lagi kami ingatkan, kami harap kehadirannya besok Jumat malam Sabtu di rumah almarhumah Syarifah Ita di Desa Boro, Kondang Legi, Malang, dan juga pada hari Ahad di Masjid Nurus Sobah, Bulu Pitu, Kondang Legi, Malang. Kepada para habaib, para kiai, syarifah, ibu nyai, kami harap berkenan beramah tamah di tempat yang telah disediakan. Kepada segenap jamaah yang telah berkenan hadir, kami ucapkan terima kasih, tering doa semoga dikabulkan segenap hajatnya, dan kami pesan semoga mohon hati-hati di jalan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.